Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya berencana mau goes ke Hambalang dengan rute sekitar 34 km, PP 60 km lebih dari Jati Asih ke Hambalang. Hari ini saya mau ngetes juga ketangguhan dari baterai Huawei Fit 3. Apakah sanggup untuk kita gunakan seharian goes? Apakah sanggup bertahan dengan aktivitas goes selama kurang lebih 8 jam atau bahkan 12 jam. Mungkin start dari Jati Asih jam 6.30, nanti kembali lagi ke Jati Asih sekitar jam 3 sore. Sekarang kondisi jamnya, baterainya sudah di posisi 100%. Kondisi baterai 100%. Nanti kita coba untuk perjalanan jauh sekitar 30 kilo pp, apakah masih sanggup dengan mode olahraga bersepeda di luar ruangan. Sinyal GPS-nya sudah on, kita tinggal lakukan start. Sudah siap. Oke, sekarang kita udah siap prepare di jam 6:15. Kita go OTW ke Hambalang. Oke, olahraga sudah start. Ya kita rap. Enggak. Tembus di Minong ya. Minum kanan dikit. Itu baru ke kanan. Di pagi udah pada main hujanan, baru sampai daerah Kalibata, Kalibata lagi, Cimanggis udah kehujanan, belum sampai Hambalang, sampai SD. Kita nutupin HP dulu. Sekarang udah nyampe Jalan Raya Bogor. Dari Jati Asih nyampe Jalan Raya Bogor, kita diguyur hujan nyampe mari nih. Nyampe ke jalan persimpangan ke Sentul. Dari berangkat nyampe ke sini nih, dekat lagi Sentul, kita diguyur hujan. Jadi nggak banyak video yang bisa kita ambil karena terkendala oleh hujan. Nyampe juga kita akhirnya ke Sentul. Udah kelihatan Bukit Hambalangnya di sana, cuma agak ketutup kabut. Kita lanjutin sampai Hambalang. Nanti rencananya dari Sentul kita ke belakang terus mau belusukan sedikit, nyari jalur yang tidak terlalu tinggi tanjakannya. Iya, nyampe kita ke Sentul, jarak yang ditempuh dari Jati Asih sekitar 30 kilo dengan waktu 1 jam 40 menit. Nanti kita tinggal ke belakang untuk mencari jalan ke Hambalang. Sekarang mau nyari sarapan dulu nih. Trek di belakang Sentul, jalannya agak madam, terus sudah mulai nanjak, notifikasi jantung juga sudah mulai naik. Tadi ada informasi sekitar 80 rpm. Ini setiap ada perubahan denyut jantung ada notifikasi. Tanjakannya makin tinggi, masih kuat nanjak, denyut jantung naik 167, terpantau real time. Kita masih nanjak terus ini.
kondisi tanjakannya. Tuh udah payah tuh. Kelihatan udah pura-pura ngaso. Ini kemana ini? Hah? Dengan naik ini. Oh, no, tanjakannya tinggi bener. Men, ini mah. Dua udah nyerah no. Halo, sini nyerah mah. Kecil ini mah. Bang Damin masih kuat nih mah. Oh, lah jagoannya. Iya, pemeran utama ini. Malu kalau nggak kuat mah. 171 masih aman. Notifikasi jantungnya udah merah. 177. Saya ngeset di 180 sesuai usia. Ini baru 176. Berarti masih aman. Lanjut terus. Ayo terus bang. Udah habis tanjakannya. Aduh. Luar biasa, Hambalang lewat mana juga tanjakannya. Kita tanya kesan dan kesannya Bang Damin saat nanjak bagaimana bang? Luar biasa ini tanjakan. Masih nyanggup bang? Sanggup, insya Allah siap. Alumni Bandung. Saya dulu bang. Nggak abal-abal ini alumni. Asli. Asli. Kita ngelihat Pak Bapi yang masih berjuang. Ini alumni juga nih, alumni Bandung ini. Ini alumni juga nih, satu angkatan dong. Satu angkatan Bang Damin nih alumninya. Satu sama mater sama Bang Damin Pak. Alumni Bandung. Iya tuh kalau dingin mah gacor. Atau panas ntar dia. Iya, gimana nih kalau Yamaha makin boros, makin panas. Mantap, ayo Pak, terus Pak. Jangan sampai ngegrolong lagi Pak ini. Jangan sampai ngegrolong lagi. Sisa 2 Pak Guru sama Bang Galuh. Masih semangat. Semangat ya. Terus Bang. Jangan sampai dituntun, malu sama yang mudaan di depan. Wah, ternyata kita masih nanjak lagi. Oh, masih satu kali lagi tanjakannya, no. Ya, udah oleng nih atuh. Ayo. Ya Pak. Nih jantungnya 169. Wih, sampai kolam renang. Terus Bang, terus. Ini pada nutup ya, ada enak foto postnya. Wih, pemandangannya mantap bener. Ini mah kudu berhenti dulu kita Bang, sono Bang, saya foto Bang. Itu pas bilukan Bang, biar kelihatan pemandangan cakep bener Bang. Asli ini. Tuh Bang di bawah portal, samping portal Bang. Cakep bener ini pemandangannya. Hah?
Nah, situ dah. Ntar dulu. Luar biasa. Itu jauh yang lain mah. Pemandangannya. Mantap nih. Coba no tanjakan. Sampai kayak gua no tingginya. Foto. Buat bukti. Kalau udah nyampe. Aduh. Lah. Kirain masih ada tanjakannya. Nyampe juga udah. Alhamdulillah. Saya ditanya Iya, nyampe bang. Udah. Dengkul gimana? Dengkul kuat, lapar banget ini. Atau belum nyarap. Ngejar-ngejar orang. Di mana yang dikejar-kejar? Oh no, yang mana no? Kita ngejar orang, kita nunggu orang. Kita nungguin orang kagak ketemu-temu lagi. Nah, tuh janjian gimana sih? Jadi nyangin tangka dulu. Aduh, yapin bang ya. Wah, langsung juga nih. Iya. Itu belah yang longsor ya. Bebek longsoran lagi. Setelah kita selesai goes, kita bisa melihat rekaman aktivitas kita bersepeda di luar ruangan. Di jam tangannya menampilkan jarak tempuh, waktu tempuh, dan hasil navigasi dari GPS Huawei P 3 yang sudah tertanam di jam tangannya sendiri. Jadi tidak mengandalkan GPS di smartphone. Jadi dia berjalan sendiri. Untuk data detailnya kita bisa melihat langsung dari aplikasi Huawei Kesehatan. Ini aktivitas kita selama kegiatan bersepeda tadi pagi sampai dengan sore hari. Nah, di sini dia akan menampilkan rute yang tadi sudah kita lewati. Rutenya saya rasa cukup akurat. Dan di sini juga menampilkan jarak tempuh pulang pergi. Di bawahnya menampilkan durasi perjalanan sekitar 4 jam dan ini kecepatan rata-rata di 16. Karena saya sepeda FTP jadi pelan-pelan. Nah, di sebelahnya dia juga menampilkan rate rata-rata kecepatan dan di sini juga menampilkan diagram detak jantung. Ada detak jantung rata-rata, detak jantung paling tertinggi saat nanjak di Hambalang, diagram detak jantungnya. Dan ini ringkasan lainnya saya kurang paham. Lanjut di sebelahnya yaitu rincian di sini jarak tempuh, durasi, kecepatan rata-rata detak jantung saat goes, total kalori yang dibuang, dan ini juga deskripsi lainnya. Selain itu hasil dari olahraga kita ini hasil kita di Strava, hasil update-nya bisa langsung masuk ke Strava. Kita lihat aktivitas minggu
ini aktivitas masuk ke Hambalang. Nah, ini hasil dari berbagi dari aplikasi Huawei ke aplikasinya Strava. Hasilnya sama, menampilkan navigasi, jarak tempuh, lama perjalanan, kecepatan perjalanan, kalori, dan lain sebagainya. Saya kurang paham apa namanya. Jadi ini kompatibel Strava dan juga bisa kompatibel ke aplikasinya Komoot. Bisa langsung share ke Komoot, cuma syaratnya kalau kita untuk share ke Komoot, di Komoot itu kita sudah harus profilnya profil premium, baru bisa masuk ke Komootnya langsung. Jadi kalau belum profil premium, kita belum bisa konekin ke Komoot. Kalau di sini ada Komoot, tapi karena tidak premium jadi belum bisa connect. Oke, sampai di sini dulu penggunaan Huawei Fit 3 untuk bersepeda di luar ruangan. Nanti berikutnya saya akan mencoba follow track menggunakan Huawei Fit 3 dengan file GPX yang sudah ada, apakah akurasinya 100% atau kita akan tersesat menggunakan file GPX di Huawei Fit 3. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.